malam. Kita jumpa lagi di live minggu. Malam ini mau bahas request teman-teman dari grup Telegram Vibo Princess. Jadi sejak kemarin ya udah masuk beberapa request teman-teman dari grup Telegram Vibo Princess ya. Jadi chartnya udah saya share di grup Telegram Vibo Princess. Grupnya free, teman-teman bisa langsung join aja. Linknya ada di bio Instagram ya. Oke, coba saya lihat dulu nih. Siapa ada yang wow. Udah ada yang ya, nanti abis saya bacain request yang dari grup Telegram, baru saya baca yang teman-teman yang ada di sini ya. Tadi ada yang tanya agro. Oke. Malam semuanya. Oh ya teman-teman, hari Rabu ini ada kelas Fibonacci Advance. Jadi ya saya belum info di grup, belum info juga di channel. Jadi saya info di sini. Hari Rabu ini ada kelas Fibonacci Advance. Jadi sebaiknya ikut kelas ini udah pernah ikut kelas yang sebelumnya yang dasar. Tapi kalau mau ikut juga nggak apa-apa gitu. Sebaiknya juga udah ngerti analisa teknikal ya. Oke, yuk langsung aja kita bahas request saham yang pertama ya. Bentar ya, yang mau request bisa ketik di ini ya, di kolom question box ya. Saya balik dulu layarnya. Suara dan gambar aman kah teman-teman? Suara dan gambar aman? Coba. Iya, aman ya. Kalau nggak komplain saya asumsinya aman. Oke. Thank you responnya. Bentar, yuk kita lihat chart. Bentar ya, flip dulu. Oke, ini yang pertama ya, thank you. Yang pertama dari request teman-teman di grup Telegram Vibo Princess, yang pertama adalah RALS ya. Saya buka chart di time frame weekly. Kalau kita lihat di time frame weekly, bentukannya seperti ini, arahnya lagi turun ya, lagi downtrend gitu ya. Jadi kenaikan yang ada ini bersifat sementara ya. Kemarin di tanggal di 29 April dia udah tes area Fibonacci-nya di 492. Jadi aduh. Jadi area 492 inilah yang jadi area resisten terdekat saat ini. Jadi ingat ya teman-teman, kalau lagi downtrend jadi penguatannya itu hanya bersifat sementara. Resisten 492, supportnya 428 ya. Chartnya ini bisa teman-teman lihat di grup Telegram Vibo Princess ya, free grupnya. Nah ini MTEL. MTEL ini rapi gerakannya teman-teman ya. Dari sejak dia IPO tahun November 2021, gerakannya rapi, pakai Fibonacci channel. Ini kelihatan ya gerakannya. Kemarin sudah rebound ketika dia sampai di sini ya. Ini di garis Fibonacci channel ya. Rebound di sini menguat, sekarang menguji area resisten ya. Resistennya itu 620 ya. Supportnya di sini di kisaran 550-540 ya. Kalau misalnya dia tes 620-640 di sini kuat, lanjut nih dia ke sini. Tapi kalau enggak ya turun lagi, kira-kira begitu ya. Gerakannya kira-kira model kayak gini. Tes nggak kuat atau sideways di sini, lanjut ke atas. Kalau enggak ya turun lagi. Nah, cukup rapi sih MTEL gerakannya, kira-kira seperti itu. Lanjut ada Pegas ya. Pegas ini ya, ini sering bikin channel chart pattern ya di sini.
Teman-teman yang belum tahu atau mau lihat ringkasan tentang chart pattern, ada di buku ini, Cara Asik Belajar Fibonacci. Di bab yang terakhir itu ada sekilas tentang ini, Fibonacci dan chart pattern gitu ya. Jadi ngukur chart pattern pakai Fibonacci, contohnya seperti ini ya. Nah, ini si pegas reboundnya dari di sini di Fibo 2618 dia rebound, sekarang dia tes resistennya. Resistennya di sini 1545 gitu ya. Ini chart weekly teman-teman. Resisten 1545. Masih ada potensi upside kira-kira segini. Tapi kalau misalnya dia pullback, maka ada area support di 1415. Ini untuk pegas. Berikutnya kita lihat Semar. SMAR ya. Arahnya masih turun, teman-teman bisa lihat ya. Ini nanjak, ini lagi turunan ya. Kalau lihat candlenya yang kemarin ada potensi ya dia kemarin menguat sih. Kalau misalnya menguat lagi maka menguji 3720 ya. Tapi waspada kalau misalnya dia ditutup di bawah 3570, artinya apa? Dia akan tes support berikutnya lagi ya untuk Semar. Lanjut ini Telkom. Telkom teman-teman gini ya arahnya. Telkom tuh swingnya rapih, cuman emang aku kudu sabar ya untuk di Telkom. Dari tahun 2022 sampai sekarang dia tuh bergerak di dalam channel turun teman-teman. Ini pakai Fibonacci channel. Apaan tuh Fibonacci channel? Nah ini kalau teman-teman belajar mau tahu Fibonacci channel adanya di buku yang kedua. Tapi kalau mau tahu bagaimana ngukur market naik turunnya, pakai di buku yang ini yang pertama, In Love with Fibonacci. Bukunya ada di Topet sama Shopee, linknya lihat aja di bio Instagram. Nah, si Telkom ini gerakannya rapih teman-teman ya, rapih, tapi memang kudu sabar nunggu swingnya dia. Saat ini teman-teman bisa lihat ini Telkom ini gerakannya, ya ini ada garis ya. Ini adalah Fibonacci channelnya downtrend. Nah sekarang dia lagi nyangkut di sini. Di areanya Fibonacci channel juga, di areanya Fibonacci retracement juga gitu ya. Jadi memang lagi nyangkut di kisaran sini 2960 nih ya. Kalau saya zoom ya teman-teman biar bisa lihat nih si Telkom. Emang kudu sabar ya. Nah, ini weekly teman-teman, candlenya weekly. Emang lagi berjejak di mana? Lagi berjejak di support 2960 gitu. Ada yang DM saya beberapa DM, Ci udah boleh nyerok belum? Nah gini, kalau misalnya mau ngambil silakan aja ya. Ini lagi di support. Kenapa? Kalau kita belinya jauh dari support berarti kan untuk area stop lossnya tambah jauh. Kalau kita belinya di sini di area support, at least kalau misalnya dia jebol ke bawah nih yang trading, area stop lossnya tuh nggak jauh gitu. Tapi kalau ditanya boleh beli apa enggak mah silakan aja gitu ya. Cuma di sini ini spekulasi. Kenapa? Ya ini belum confirm aja kalau dia udah udah fix gitu supportnya. Jadi kalau mau beli statusnya spekulasi buy dengan area stop loss di bawah 2960 nih ya. Kemarin sih saya udah ada ngetik sedikit ya di channel Jalan Ninja. Itu channel yang Instagram channel. Jadi kalau saya lagi jalan, lagi buru-buru gitu mau ngetik, bahasanya udah bahasa teknikal banget, gak sempet ngejelasin pakai bahasa sehari-hari. Jadi bahasa teknikal tuh saya ngetiknya di Jalan Ninja gitu. Dan di Jalan Ninja saya kemarin ada ngejelasin, kalau misalnya analisa lalu terus diinterpretasi sama action, teman-teman harus mengolah sendiri. Ini udah analisa kayak gini, kamu mau beli ya berarti kamu tahu emang ini udah disupport, ya udah mau beli silakan. Tapi kalau misalnya dia jebol support ini berarti dia masih ada potensi kemana? Nah masih ada potensi ke sini 2860 terus ke yang lainnya gitu ya. Mudah-mudahan paham nih ya teman-teman ya. Nah sekarang masih si Telkom. Kita lihat di sini, kita zoom ya. Jadi ini arahnya masih turun ya. Nah si Telkom ini sekarang bener-beneran lagi berjejak di 2960 ya. Ini weekly, berarti dia udah sebulanan nih dia bertahan di sini. Supportnya 2960, ini Fibonacci. Beneran tuh ukuran Fibonacci ya. Kalau kita lihat tahun 2021 juga berjejak di 2960. Anggaplah kita lihat minggu depan gitu ya. Minggu depan di mana range pergerakannya? 2960 sampai 3160 ya.
Nah ini teman-teman lihat di sini masih ada window ya. Kalau di Fibo kita ngomongnya window ya. Ini window. Nah ini kita bisa lihat nih sebagai area resisten. Nah kalau misalnya kamu yang spekulasi ya udah TP1 di sini 3160 terus baru di sini. Tapi kalau misalnya dia sampai molos-molos ya ini resikonya masih bisa turun ke sini. Ingat ini weekly ya. Kalau daily ya nanti lihat lagi gitu ya. Ini gambarnya weekly biar lebih gampang kamu ngelihatnya. Oke, semoga cocok, jelas nih ya si Telkom ini. Chartnya nanti kamu lihat di Telegram Fibo Princess. Lalu ini UT sama Telkom gerakannya dari sejak September 2022 sampai sekarang ini gerakannya nurut pakai Fibonacci channel. Nih arahnya merah gitu ya. Apaan sih tuh Fibonacci channel? Ya varian daripada si Fibonacci ya. Ini saya bukain aja kamu yang ini daftar buku ya, jenis-jenis Fibonacci yang dijelasin di buku ini. Nah Fibonacci channel sebentar, yang udah beli bukunya silakan dibuka ya, jangan didiemin. Nah ini ya Fibonacci channel, ini Fibonacci channel uptrend. Nah ini ada Fibonacci channel downtrend. Nah tuh kayak gini ya, toolsnya ada, tinggal dipakai. Nah ini nurut banget dari September 2022 sampai sekarang tuh ya. Sempet molos tapi ya ini saya kayak udah bahas deh, UT ini nih waspada nih waktu keluar ini ya. Terus dia bagi dividen, biasa bagi dividen kayak gini, terjadi juga tahun lalu seperti ini gitu ya. Jadi nanti kalau misalnya dia rebound ya waspada level 24.225 nih jadi area resistennya gitu. Untuk saat ini weekly, sekali lagi ini weekly teman-teman, ini weekly. Jadi kemarin itu dia tertahan di support 22.000 ya. 2 minggu ini tertahan di 22.000 ya. Kalau besok ditutup di bawah 22.000 maka dia bergerak sampai ke sini. Masih ada potensi menguji 21.300 yang mana ini support Desember 2023 ya. Masih ada resiko ke sini. Kalaupun naik ya arahnya ke sini 22.875 gitu ya untuk UT. Lanjut SMGR ya. SMGR ini masih nyungsep ya. Kalau misalnya ibaratnya Superman, ini Supermannya arahnya masih ke bawah. Kenapa? Minggu kemarin dia jebol di sini. Fibo 4320 ini dijebol dengan bentukan kayak gini ya. Masih ada potensi, masih banyak tuh Fibonya ke bawah. Masih ada potensi ke 3760. Kalaupun ada rebound dia uji 4320. Ini weekly ya. Kenapa ngeliatnya kayak gitu? Belajar ini cara asik baca candlestick, jadi bisa lihat psikologi market gitu ya. Itu untuk SMGR. Lanjut Astra. Astra ya. Ini juga saham yang butuh kesabaran panjang ya. Gerakannya rapih, swingnya rapih, cuman kudu sabar aja nangkepnya ya. Jadi ini juga sempat dibahas di Jalan Ninja waktu itu. Di sini ya dilihat kalau dia 49 itu dijebol ya arahnya turun gitu ya. Dan memang ya dijebol 4930 nih ya. 4860 dijebol ya arahnya turun. Nah, turun dia menguji sekarang ke support 4580 4710. Nah, minggu kemarin ini ada perlawanan gitu ya, ada perlawanan ditutup di 4800 gitu ya. Nah, sekarang resistennya di mana? Resistennya ada di Astra itu resistennya ada di 5175, 5250 sampai 5450 di sini ya. Supportnya masih di 4860. Arahnya masih turun. Jadi kalau secara weekly gitu ya, secara weekly belum ada tanda-tanda candlestick reversal ya. Bullish reversal itu belum kelihatan gitu ya. Cuman memang minggu lalu kelihatan ada dorongan beli gitu aja. Ya ini untuk weekly. Kita lihat daily-nya tuh ya teman-teman, daily-nya masih begini. Ya kan? Masih ompong gitu ya. Kalau misalnya menguat ya ke sini nih. Jangan jauh-jauh gitu ya. Ini untuk si Astra ya. Saya biasanya lihatnya pakai candle weekly. Teman-teman bisa lihat di Telegram grup Fibo Princess. Lanjut kita PTBA. Ngomong-ngomong lapar.
PTBA PTBA ini ada resisten di 3000 nih ya, ada resisten di sini di 3000. Kalau lanjut 3000 baru naik kelas ke 3100. Sedangkan supportnya ada di 2800, 2660 gitu ya. Ini jadi agak sempit gerakannya untuk si PTBA. Lanjut ITMG. Ini saya lagi bahas request teman-teman dari grup Telegram Fibo Princess ya. Habis ini baru saya buka question box di Instagram. ITMG masih ada potensi menguji support 23.600 di sini. Ini support di Desember 2023 ya. Abis bagi dividen si ITMG. Saya belum cek apakah tanggal berapa tuh si ITMG ya masuk ke paymentnya. Lanjut MDKA ya. Nah, untuk MDKA saya mau tanya nih sekarang sama teman-teman. Teman-teman, apa yang chart pattern, apa yang kamu lihat di sini? Yuk, MDKA. Yang ngerti chart pattern, kok MDKA. Lihat chart pattern apa? Yuk. Yang punya buku ini boleh dilihat. Yang punya quick notes-nya juga boleh dilihat ya. Yang punya quick notes MDKA. Aduh, sakit gigi. Chart pattern, bukan candlestick pattern, tapi chart pattern. Di sini udah ada yang jawab. Ivan bentar ya. Ivan double bottom. Selada sideways rectangle. Boleh. Agustinus Morningstar. Chart pattern ya. Kalau Morningstar candlestick pattern. Jadi agak beda. Yang saya nanya chart pattern. Ini candlestick pattern. Nah, yang saya nanya chart pattern ya. Teddy double bottom. Pramia Street double bottom. I double bottom. Dedi symmetrical triangle. Ini saya juga lihat ini ya, double bottom. Apa sih ini maksud double bottom? Ini tuh candlestick quick notes. Ini Fibonacci quick notes ya. Jadi ini ringkasannya dari buku ini. Ini gampang bisa taruh di samping, ini kayak gini, ditaruh di samping laptop. Jadi kalau pas ngeliat tuh mau ngeliat langsung sini. Tapi nggak ada penjelasan detail ada di buku. Ini adalah double bottom. Namanya aja double, berarti ada dua ya. Bottom 1, bottom 2. Dan ini namanya neckline. Nah, jadi teman-teman kalau lihat chart pattern, perhatiin neckline. Oke? Ini neckline-nya. Ya, ini neckline-nya. Area 2870. Dan ini sekali lagi ini time frame-nya weekly. Jadi untuk MDKA potensi ya, kalau belum confirm namanya baru potensi. Kalau confirm itu kalau dia udah break dari neckline-nya. Nah, neckline-nya ini di kisaran 2870-29. Sekarang MDKA ada di 2750. Jadi potensinya resisten dia ada di 2870 sampai 29. Itu resisten pertama ya. Itu resisten pertama gitu ya. Kalau dia bisa bertahan, maka ada potensi ke sini nih, ke targetnya 3300 sama sini. Ini nih target chart pattern. Ya, target chart patternnya itu di 3480. Oke lah, satu-satu ya, 3380, 3480. Ya. Jadi sekarang masih potensi, belum konfirmasi. Oke, potensi double bottom sekarang menuju area neckline. Itu untuk MDKA. Chartnya udah ada di Telegram grup Fibo Princess. Sekarang lanjut BRIS. Ya. Nah, sekarang saya tanya, kalau yang BRIS, bentar ya. Saya bukanya daily, BRIS daily. Teman-teman, kalau ngelihat ini kita jadi langsung kayak belajar aja lah ya.
Kalau teman-teman melihat ini, ada chart pattern apa? Yuk, coba lihat kalau breeze. Dedi, jawab double top. Yang lain? Yang jawab baru Dedi nih, double top. Top 1, top 2. Top 1, top 2. Neckline-nya ini 2740 dan ini sudah ditembus. Ya. Ini udah ditembus. Ya. Ada tulisannya descending triangle. Betul. Ya. Waktu ini belum jadi, waktu ini belum ada, top ini belum ada, ini belum ada. Ini descending triangle. Bener ya? Waktu ini belum ada. Suspeknya descending triangle. Descending triangle kalau break daripada area support yang ini, arahnya ke bawah. Kalau double top break area ini, arahnya juga ke bawah. Jadi dua chart pattern, ya. Chart is an art. Oke, chart is an art. Descending triangle targetnya tingginya triangle ini proyeksikan ke bawah. Double top ya ini tingginya pola ini diproyeksikan ke bawah gitu. Jadi kalau yang double top aja yang saya bahas ya. Jadi nanti teman-teman tinggal lihat ke sini cara ngukurnya gimana. Double top itu targetnya kira-kira di sini di 2160 gitu. Ini daily teman-teman. Ya sekali lagi ini daily. Kalau yang double top ini sudah di break juga kemarin di 13 Mei. Yang descending triangle juga sudah di break. Dia ini lagi reverse move aja gitu ya. Dia lagi tes area 2590. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Ya, jadi nggak dihapus nih gambarnya karena benar-benar konfirmasi dari chart pattern dan dari Fibonacci. Di sini 2590 ada resisten. Oke, sekarang kita lihat ini karena daily kita lihat one step ahead ya. Maksudnya satu langkah ke depan yaitu besok. Kita lihat nih di 2490. Ini yang akan menjadi supportnya si breeze. Apakah 2490 ini bertahan? Bisa nggak ini chart pattern gagal? Bisa aja. Kita lihat nih. Kalau 2490 ini dia bertahan jadi support, kan dia naik nih ke sini. Gitu. Dia kan naik ke sini. Tapi kalau ini ditembus ya udah arahnya ke bawah ini gitu. Jadi ini 2490 yang jadi pegangan ya. Lanjut BBRI. Oke, gambarnya yang breeze tadi ada di Telegram channel. Oke, BBRI bentukannya kayak gini ya, sampai di area support Fibonacci 4610, kemudian dia rebound ya. Dia rebound sekarang dilihat resisten terdekat 5025, 5025, support 4830. Itu untuk BBRI ya. Kita buka weekly. Oke. Di weekly menariknya di sini ada yang namanya candlestick pattern. Ya, candlestick patternnya itu bullish reversal ya. Nah, ini baru candlestick pattern nih. Ada yang tahu nggak candlestick pattern apa yang ada di BBRI? Candlestick pattern apa yang ada di BBRI? Ada yang ngerti nggak? Baru buka yang ini ya. Baru buka yang ini nih. Tadi chart pattern. Yang ini candlestick pattern. Beda ya. Sama-sama ada di chart, tapi namanya beda. Oke? Namanya beda. Nah, BBRI ini terbentuk, ada yang paham? Nah, udah deh, biar gampang ya. Saya langsung kasih contekan. BBRI ini ada yang namanya bullish engulfing. Oke? Oke. BBRI itu ada bullish engulfing. Nah, sama kayak chart pattern perlu konfirmasi, candlestick pattern juga konfirmasi ya. Kalau minggu depan bisa bertahan di atas, bisa bertahan di 4610, di atas 4610 dan ditutup di atas 4960, maka sinyal bullish engulfing ini terkonfirmasi. Oke.
kemana area bergeraknya dia, ada di 5025, kemudian 5200 sampai 5300 nih di sini ya. Tapi kalau misalnya dia break di bawah 4610, maka dia lanjut ke sini ke 4490. Itu ya untuk BBRI. Sekali lagi teman-teman, ini analisa di time frame weekly. Lanjutnya kita lihat Inco. Oke, Inco resisten terdekat 5225. Ini ada beberapa Fibonacci di sini. Jadi ya, teman-teman yang punya posisi waspadain aja di sini ya. 5225, supportnya 4250. Arahnya begini. Ya, ini sekali lagi pakai Fibonacci channel ya. Kemudian lanjut Nice. Ini kayak nama tisu ya. Nah, Nice kayak gini, ini baru IPO di Januari 2024 ya. Baru IPO, gimana ngukur pergerakannya? Justru di situ Fibonacci bisa ngukur. Nah, dia dari IPO nih naik sampai di target Fibonacci, kemudian turun. Nah, sekarang dia lagi mencoba bikin U-turn. 1 2 3 4 minggu, 4 week, berarti 4 week, sebulan ya, udah bertahan di atas ini di 680. Kalau misalnya bertahan di atas 680, maka minggu depan kita bisa lihat pergerakannya di range 680 730. 730 lewat 730 800. Tapi waspada kalau 680 ditembus, maka dia akan tes 625. Itu untuk Nice. Lanjutnya Akra, ini yang terakhir dari grup Fibo Princess. Teman-teman, saya nggak bisa jawabin semua di grup Fibo Princess ini ya. Ini udah dikasih lihat chartnya yang tadi saya sebutin. Nah, ini kan banyak nih yang minta, satu orang ada beberapa, saya nggak bisa semua, biar adil gitu ya, jadi satu orang satu yang saya bacain. Oke, Akra, teman-teman bisa lihat, ini sekali lagi pakai Fibonacci channel. Dia bergerak uptrend ya, uptrend di Fibonacci channel. Oke, naik turun nih, naiknya di channel ya. Nah, saat ini dia lagi swing turun, ya kan, nggak naik terus ya. Dia lagi swing turun, supportnya pertama ada di 1565, kemudian ada di 1500 nih di tengah-tengah ya. Kalau blobor lagi ke bawah ya ke sini. Ya, kalau di tengah dia bertahan, dia naik lagi belok ke atas. Itu untuk Akra. Oke. Sekarang saya jawab yang ada di sini ya. Apa yang ada di IG. Telkom udah dibahas, udah ya. Terus ini ya, Jamal, dia tanya BRPT. BRPT kemarin menguat ya. Nah, ini weekly ya teman-teman, weekly. BRPT di 2 hari kemarin menguat, ditutup di 1305, resistennya ada di 1520 ya. Kalau sekarang kita ukur nih ya, kita ukur kalau misalnya bentar, kalau misalnya minggu depan ada pullback sampai di 12.10 masih aman ya, bisa bertahan di atas 12.10 masih aman, masih ada potensi ke atas. Tapi kalau 12.10 nya ke break ya dia akan turun ke sini ya. Itu kira-kira untuk BRPT. Tadi ada yang tanya agro ya, pertama sekali tadi waktu saya buka live itu ada yang tanya agro. Agro 1 2 3 5 minggu ini agro itu bertahan di sini Fibonacci 250 ya. Jadi range-nya si agro ini, range-nya itu di rentang 244 sampai 268 ya. Ini kalau kita lihat pakai pola, ini dia bentuk kayak triangle, symmetrical triangle gitu ya. Gambarnya bisa pas, ini nggak kelihatan di sini nih ada shade, banyak doji di sini, banyak doji berbaris gitu ya. Jadi kalau dia break 258 278, tapi kalau dia break 248 dia akan tes 244 dan ke bawah gitu ya. Ini untuk agro, jadi masih sideways nih agro selama 1 bulan belakangan ini. Range pergerakannya udah disebutin tadi, itu pakai yang tadi ya. Kalau misalnya Fibonacci kita lihat 250 278 ya.
Gili, PTBA tadi udah dijawab ya, nanti tinggal lihat rekamannya Gili. Oke. Janita Mugi tanya GJTL. GJTL. Oke. GJTL, nah ini GJTL pas, ini udah ada gambarnya ya. Sini ada trend line, downtrend line ya, yang berfungsi sebagai resisten. Nah, kena di resistennya ini pas di 12.20. Ini sekali lagi chart weekly, support terdekat ada di 11.35, support Fibonacci, kemudian resistennya di 12.15. Kalau bisa lewat ditutup di atas 12.15, maka 12.45 dan 13.05. Ini untuk si GJTL. Nah, GJTL ini kalau misalnya kita lihat ya, ini apa ya? Level 14.30 ini tekanan jualnya cukup besar di sini ya, ada shooting star gitu ya. Jadi ya gitu untuk GJTL. Oke. Lika Pegas udah tadi dibahas. Oke. Satu lagi kamu nanya Arto ya. Saya jadi inget teman saya nih, berapa minggu lalu ketemu dia lagi Arto ya kalau nggak salah ya. Nah, Arto gini ya, teman-teman bisa lihat ya, ini lihat loh, dari 19.000 sekarang ada di 2.160, jadi lagi udah turun lama banget ya. Kita lihat gininya deh Arto ya, dari November 2023 ya, di support di 1570, sekarang ada di 2070. Jadi kalau melihat bentukan kayak begini, maka Arto resisten terdekat ada di 2370, kemudian ada di 2530 ya, terus 2620. Waspada nih kalau 2070-nya tertembus gitu. Terus Imara Shelly bahas BBTN. Oke, kebetulan hafal nih bentukannya. Kayaknya BBTN saya ada sebut deh di Ninja, Jalan Ninja ya, BBTN. Dia ada di area support sejak November dari tahun 2023 ya. Nah, minggu ini udah jadi nih bentukannya. Tadi candlenya ada ya, nih ini juga yang membentuk ini ya. Ini adalah candlestick pattern nih teman-teman, ini candlestick pattern. Nah, yang tadi itu Fibonacci quick notes. Nah, ini itu yang ada chart pattern, jadi ngukur chart pattern pakai Fibonacci. Nah, ini si bullish engulfing, bentar ya, biar teman-teman kebayang ini saya ngomong apaan sih nih. Bullish engulfing ya, apa tuh bullish engulfing tuh? Terdiri dari dua candle pertama hitam gini. Nah, ini, nah tapi detail-detailnya ini cuman cara mengidentifikasi, tapi cerita-cerita lengkapnya semuanya, contoh-contohnya ada di buku ini. Nah, si bullish engulfing ini harus ada konfirmasi teman-teman. Kalau teman-teman beli pas kemarin di 12.30 ya berarti lagi spekulasi. Beli boleh nggak? Boleh-boleh aja teman-teman, kan sekali lagi itu kan analisa. Mau beli mah silakan aja. Kalau nyangkut kan kamu yang menahan resiko, oke? Itu silakan ya teman-teman yang demen belinya lagi spekulasi, silakan, asal tahu stop lossnya di mana dan resikonya di mana. Oke, BBTN ini kemarin di 12.30 ini support Fibonacci, berikutnya ada di kisaran 1195 1175. Jadi nih boleh nggak ngantri di sini? Silakan, ini adalah area support gitu ya. Cuman waspada aja kalau sampai jebol 1175 ya. Yang namanya jebol tuh karena ini weekly, saya harus cerita ya, karena ini weekly, maka selama sepanjang minggu ini nih candle gerak, baru berhenti bergerak kalau udah Jumat tutup market gitu. Jadi selama seminggu ini bisa jalan-jalan, bisa berubah-berubah nih nanti bentuknya gitu ya. Jadi harus paham dulu time frame-nya. Oke. Ini kalau misalnya minggu depan ditutup di atas 13.25, maka confirm nih si bullish engulfing-nya. Lalu dia kemana? Berarti dia arahnya ke atas gitu ya. Atasnya mana? Step by step. Yang pertama di 13.95, kemudian 14.45, baru kali 1.500 gitu ya. Kira-kira begitu. Tapi sekarang ini on support. Jadi yang mau apa watch list, mau apa ini silakan, karena ini lagi ada di area support ya BBTN.
Oke, minggu depan cuma 3 hari Ci. Iya betul ya, Senin, Selasa, Rabu. Jadi cepet jadinya candlenya gitu, mau liburan lagi ya. Betul. Tadi ada yang nanya. Oke, Randi tanya Pani. Oke, Pani ini, nah ini gambarnya masih ada itu ya. Ini sekali lagi weekly ya. Ini teman-teman harus paham dulu ya, bentukannya begini. Dia udah menguat panjang, ini lagi di atas. Oke. Ini lagi itu ya. Nah, supportnya ini udah sampai support 4740, kemudian dia rebound ya. Resistennya sekarang yang pertama ada di 5450 ya. Ini si Pani 5550. Kemudian ya itu dulu resistennya. Sebentar ya, saya tambahin gambarnya karena ini udah jadi. Nah, kira-kira begini tuh ya, 5550. Ini resisten 1. Resisten 2 nya mungkin 5725. Kita lihat dulu yang resisten 1. Ini weekly ya. Dewi ada rekamannya, betul. Nanti ada rekamannya ya. Oke. Saya lihat lagi question box. Halo Mu, tanya Antam besok kumdet. Nuala. Nah, kumdet ya. Berarti saya buka daily ya kalau kumdet. Oke. Ini kan lagi menguat nih. Ini XDT tanggal 21, besok tanggal 20. Berarti satu, yang hold sampai penutupan besok dapat dividen ya. Tapi kalau yang jual besok nggak dapet dividen ya. Biasanya kalau habis dividen sahamnya suka terkoreksi. Masa iya? Ya kita perhatiin dulu ya. Ini tahun lalu ya tuh. Tapi kita lihat dulu sih gerakan sebelumnya gimana tuh. Apa? Malah gini. Nih ya, ada gap. Gitu. Jadi teman-teman boleh nggak beli saham yang lagi mau bagi dividen? Terserah, asal kamu tahu resikonya. Biasa saya nggak bilang pasti. Ada saham yang pas exit menguat kok, tapi kebanyakannya nggak menguat, kebanyakannya melemah gitu ya. Jadi diukur-ukur sendiri itu ya. Kebetulan ya gini, yang kemarin itu memang arahnya lagi turun. Nah, Antam ini saham yang sering banget bikin chart pattern ya, apalagi ada keluarga triangle nih biasanya. Oke, Antam kita lihat dulu analisanya. Ini ada double top nyampe di target ya. Sekarang ya dia hanya lagi tes resisten 1640. Ini area resisten saat April, lalu Januari 2024 juga itu ya untuk Antam. Jadi waspada, terserah mau ambil dividen atau capital gain, kira-kira begitu untuk Antam ya. Dewi Tuti ASI udah dibahas, udah. Oke, tadi di depan ini namanya siapa ya, Vivi deh ya, BNI. Oke, BBNI ini menarik. Kenapa? Nih di Fibonacci ini ya, 4560, 4490 gitu ya. Jadi ini bentar ya, kayaknya IG live. Bentar, saya waktu itu kasih kasih analisa IG live tanggal 7 BBNI ya. Nih, ini saya foto kok di IG story, teman-teman bisa lihat. BBNI monthly 474490, ini monthly. Berarti ini support kuat yang perlu diwaspadai. Monthly 47 4490 4260. Kemarin berhenti di sini ya, 4490. Nih ya, 4490 berhenti di sini. Oke. Pakai analisa ini aja. Resisten weekly 4950 5000
ya, dia udah lewat ya 5175. Ini waktu kita IG live tanggal 7. Oke. Sekarang berarti dia ini udah bullish engulfing. Posisinya ada di sini. Oke. Jadi si BBNI sekarang kita lihat target trennya. Trennya masih uptrend. Ini weekly. Sekali lagi masih weekly. All time high-nya masih jauh di 10.850. Jadi kalau misalnya menguat kan gak langsung just naik ke sini ya. Pasti nanti ada begini, naik turun gitu. Jadi BBNI ada area resisten di 5.300, 54, 5525. Kalau misalnya dia bisa lompat masuk lagi, naik lagi nih. Jadi ini kan trend line ya. Garis ini adalah garis uptrend line. Kemarin kan sempat molos ke bawah nih. Nah, dia lagi mencoba untuk masuk kembali. Kalau dia masuk lompat ke sini udah nih jalur naik lagi. Itu ya kira-kira. Nah, terserah deh analisanya, tinggal disesuaikan sama time frame kamu. Time frame-nya jangka panjang apa jangka pendek gitu. Ini kan weekly. Ya. Oke. Udah saya sebutin ya all time high-nya di sini. Ya. David tanya NCKL. Bentar ya, David NCKL. Ini sekarang udah jam berapa ya? 8.12 berarti tinggal dikit lagi. NCKL resisten 1040, kemudian ada di kisaran 1090, 1125 NCKL ya. Support di 950. Oke. Ini kamu tanya BBNI barusan disebut, berarti saya jawab BBCA-nya aja ya. BBCA. Oke, ya teman-teman bisa lihat ini trennya, ini weekly ya, dari tahun 2020 arahnya masih gini, jadi masih uptrend. Nah, ini kan sempat molos, BBCA kan kemarin juga sempat molos ya dari uptrend, naik lagi masuk. Nah, ini lagi molos lagi berusaha untuk kembali ke jalurnya gitu ya. Nah, sekarang kita lihat di sini. Oke, BBCA ini bergeraknya sekarang di resisten ini ada di saya harus buka daily. Nah, ketahuan nih. Ya. Berarti di sini nih ada resisten di 9.900 ya. Gitu. Kalau gini kelihatan di daily ada apaan gitu. Di 9.900 ini ada resisten ya. Sampai 9975 10.075. Ini resisten 1, resisten 2, resisten 3 ya. Supportnya kamu kawal aja pakai MA5 untuk BBCA. Oke. Halo Ci, Bris, Darwis. Bris tadi udah MBMA ya, MBMA bentar. Saya harus, belum ada nih ukuran Fibo-nya, harus dibikin. Oke. MBMA ini resisten 600, 635, 675 gitu ya. MBMA ini lagi ini daily ya. Kalau misalnya ada besok ada merah-merah, dia tes supportnya di 565 ya gitu. Terus saya lihat question box dulu. Patrick, BBRI udah dibahas, udah tadi ya. Ini BRMS. Oke. BRMS. Teman-teman lihat BRMS ini pakai Fibonacci channel. Ya, Fibonacci channel turun. Kelihatan kan ya, teman-teman nih? Tuh ya. Merah ini Fibonacci channel, arahnya turun. Jadi kalau turun kita gampang loh, teman-teman ngelihatnya. Naik tok, hati-hati mentok di sini, turun lagi nyampe. Nah, ini lagi ini hourly ya, hourly. Ini 24 hour berarti daily. Ini sekarang lagi mentok di area di support 144. Kalaupun ada rebound 148. Nah, ntar kalau misal dia lanjut nih tek ke sini, gitu kira-kiranya gitu. Ya. Lihat dulu deh. Resisten pertama 148, support 14 berapa nih? 143 untuk BRMS ya. Lanjut Randy udah ya BRMS.
Elsa, coba kita lihat Elsa coba. Elsa dividennya ini, nah kumnya tanggal 28 itu minggu depan ya. Ya gitu, sama aja kayak tadi. Ini kan lagi naik, kumnya udah deket ya. Biasanya ini apalagi udah di resisten ya teman-teman. Ini udah di resisten. Upside-nya di sini, upside-nya segini. Antara 448 sampai 460. Tapi kalau misalnya dia berapa ya besaran dividennya 27, enggak banyak sih. Paling kalau gap down ya 27 poin aja umumnya gitu ya. Ya upside-nya masih ada di sini sampai 448, 460. Kalaupun turun yang pertama support 430. Tapi kalau ini di break arahnya bisa sampai ke sini ya. Itu untuk Elsa. Oke. Darwis tadi brisnya udah. Ong Lindsay SCMA ini saya pakai daily. Resistennya ada di 143 ya. Ini resisten yang cukup kuat karena dari sejak Agustus 2023 ya arahnya gitu ya. Kemudian resisten berikut ada di 156. Supportnya yang jauh di sini ada di 120-an. Itu untuk SCMA ya. Hendra TJ tanya Bevin. Kita lihat Bevin. Oke, Bevin gini. Lihat teman-teman swingnya. Nah. Sekarang lagi mau kira-kira gitu ya. Bevin nih. Swingnya gede-gede ya. Nah, ini udah jadi. Oke. Ini tapi daily loh ya. Di daily kita lihat ada double bottom. Nah, ini lagi di neckline juga 1105. Ini kalau bisa ditutup menguat di atas 1105, targetnya bentar ya. Ini pakai inian aja nih. Nih, Bevin kalau bisa ditutup di atas 1105, targetnya di 1215. Tapi kalau enggak ya turun lagi kemari. Kira-kira begitu ya untuk Bevin. MDKA tadi udah dibahas. Teddy Trijaya tanya Java. Oke, kita lihat Java. Ini dulu saya sering trading juga nih Java nih. Chicken nugget. Oke, pindah chart. JPFA. Kita lihat weekly ya. Oke. Bentar. Saya analisa dulu Javanya. Oke. Jadi Java dari April 2021, lihat ya. Kalau kita lihat nih Java ya. Java itu all time high di 3100. Oke. Saya gambarin ininya dulu ya, teman-teman, gambarin time frame gedenya dulu untuk Java. Oke. Nih ya. On resist. Kita lihat gini ya. Nih ya. Java ini kalau kita lihat dari Januari 2019 sampai sekarang ini arahnya turun, bener ya? Ya walaupun turun ada rebound-reboundnya, tek gitu ya. Ini ada rebound-reboundnya. Nah sekarang nih lagi rebound gitu ya. Oke. Ini kita lihat sekali lagi tentang chart pattern, teman-teman. Ini ada chart pattern di sini, descending triangle. Ya, ini nih. Teman-teman nanti lihat ya.
di tahun 2021, makanya saya udahan. Ada descending, udah deh gitu ya. Apalagi udah kayak gini. Jadi waktu itu saya trading. Ini nih yang waktu ini nih di sini trading nih. Pandemi nih, ini enak deh. Tapi begitu lihat ini udah deh pindah yang lain. Nah, dia kan turun. Kalau udah turun mau gimana? Arahnya banyak kan ke bawah gitu ya. Nah, ini ada descending triangle, break, udah arahnya ke bawah. Tadi kita ada bahas 2 chart pattern ya. Double top, descending triangle juga itu ada di breeze. Ini bisa kayak gini, begitu break dia bisa ada ini reverse move, dang. Bisa begini tapi akra, bisa juga dia ke sini. Jadi neckline itu penting untuk dipantau. Oke. Sekarang JPFA. JPFA itu di sini ada di area resisten terdekat ada di 1490 ya. Itu resisten pertama. Saya ukur dulu berikutnya. Oke, di sini ya. Nih yang kemarin ikut kelas Fibonacci pemula bisa praktek ya. Oke. JPFA di weekly chart ada resisten terdekat di 1490 15. Resisten berikutnya ini ada kuat ya, ada di 1635. Ini untuk JPFA. Kita lihat nih. Oke. Ya, di sini. Ini di daily 1 2 gitu. Pantaunya pakai apa? Pakai aja MA5. Ini belum swing loh. Dia baru tek gini satu ya. Ini belum ada swing begininya. Kira-kira gitu. Resisten pertama ada di 1410, kemudian 1310. Ini untuk JPFA. Oke. Kita tinggal sedikit lagi. Tanya apa ini? Gonto. Garis neckline itu garis apa, Ci? Bisa dijelaskan. Nah, berarti kamu belum dari tadi nih ngikut live-nya. Karena tadi waktu kita bahas pola double top, double bottom yang ada di BBTN, yang ada di breeze, ini dia. Garis apa? Ini garis neckline ya. Ini ada di chart pattern. Nah, kalau mau lebih detail kamu baca buku aja. Baca buku ini. Cara asik belajar Fibonacci, ada bahas tentang chart pattern di belakang ya. Oke. Telkom, Marcella udah tadi, BBRI juga udah. Jadi udah banyak yang dibahas, teman-teman. Yang ditanyain udah banyak yang dibahas. Jadi yang belum dijawab, teman-teman bisa langsung nanti nonton aja rekamannya ya. Oke, ini ada tanya Ace Hardware. Coba ya kita lihat ya Ace Hardware bentukannya gimana. Nih kita lihat weekly ya, lebih simple. Oke. Ada ya. Jadi kan tadi si Java lagi menjulang gini ya. Nanti ada loh swing gini, teman-teman. Jadi jangan terlena. Nggak bakalan nih saham gue turun. Enggak. Itu market cycle. Ini naik, ada turun. Nah, sekarang Ace Hardware ini lagi swingnya swing turun. Nah, apalagi di weekly modelan candle-nya lagi begini nih. Kalau ibarat Superman yang lagi menghujam bumi ya. Oke deh, saya ukurin nih ya si Ace Hardware. Kalau ngelihat begini, nah ini ada support pertama ada di 835 di sini dulu ya. Berikutnya baru di sini 790 ya. Itu dulu ya. Siapa tahu dia di sini tertahan gitu. Jadi kalau mau beli gimana? Kalau saya nggak nunggu, nggak nabrak di area-area gini, nggak, tunggu dulu. Jadi itu kembali ke karakter dan risk profile masing-masing. Ada yang demennya langsung nabrak. Kalau saya nggak, belum kelihatan ada tanda-tanda balik arah, ya berarti arahnya masih ke bawah gitu ya teman-teman. Oke teman-teman, IG live-nya sampai di sini dulu teman-teman. Kita IG live di minggu-minggu berikutnya. Teman-teman yang mau quick note dan ini buku Fibonacci yang pertama sudah ada di Tokopedia dan Shopee. Tinggal langsung di link di klik link bio IG. Yang tadi ketinggalan
teman-teman bisa ikut di sini Telegram group ya. Ini chartnya yang tadi. Jadi ini tuh saya ngebahas ini request dari teman-teman grup Vibo Princess. Jadi yang ketinggalan bisa lihat chartnya di sini lebih jelas gitu ya. Oke, semoga bermanfaat. Kita ketemu di IG Live berikutnya. Dadah.